Halo, selamat datang ke channel saya dan bagi yang baru pertama kali, perkenalkan nama saya Anissa. Nah, jadi kali ini saya akan bahas 5 tips bagaimana sih caranya ataupun tekniknya membacakan cerita sama anak. Jadi anak itu tidak hanya mendengarkan saja, tapi kita juga bisa melatih kemampuan kognitifnya. Tahukah Anda jika Anak pada saat usia 3 tahun itu mereka kurang lebih itu mengetahui 300 kosakata. Tapi ketika anak usia 6 tahun, mereka mengetahui 10.000 kosakata. Nah, kira-kira itu 10.000. Jadi, pada saat usia 3-6 tahun, itu adalah saat-saat yang penting untuk anak belajar bahasa baru ataupun bahasa yang dia pakai sehari-hari. Karena mereka sedang lagi nangkap-nangkapnya. Dan salah satu cara untuk belajar bahasa baru adalah dengan membacakan cerita sama anak-anak kita. Nah, langsung aja kita bahas teknik-tekniknya dan perlu diketahui teknik yang akan saya jelaskan ini tidak berdiri satu-satu gitu ya. Tapi biasanya itu dikombinasikan ketika kita membacakan cerita sama anak. Teknik yang pertama adalah awal, tengah, dan akhir. Jadi, sebelum kita bacakan cerita, kita jelaskan sama anak ataupun murid kita bahwa nanti kita akan tanya apa sih awal dan tengahnya atau konfliknya dan juga akhir dari cerita tersebut. Nah, setelah kita selesai bacakan cerita sama murid ataupun anak kita bisa tanyakan pertanyaan yang tadi itu, apa bagian awalnya, apa bagian tengahnya atau konfliknya, dan bagian akhir ataupun solusinya. Jadi, kita bisa membuat anak ataupun murid kita itu lebih berpikir lebih banyak daripada hanya mendengarkan cerita pada saat kita bercerita. Nah, sekarang cara yang kedua adalah anchor text. Nah, maksudnya anchor ini adalah ketika kita memfokuskan sama satu bagian aja ataupun satu topik yang memang mau kita bahas. Contohnya kita mau ngajarkan anak matematika berhitung. Nah, misalnya di buku ini kan pasti ada ceritanya kan? Jadi kita nggak perlu lagi menceritakan ceritanya ini, tapi kita bahas aja tentang berapa banyak yang ada di buku ini. Misalnya ada berapa banyak gorila, terus nanti dibuka ada berapa banyak orangnya, ada berapa banyak penguinnya. Jadi kita hanya fokus sama konsep matematika berhitungnya aja. Kalau kita mau fokus sama warna, berarti ditanya warnanya apa. Nanti warna ini apa, warna rambutnya apa, seperti itu. Atau mau fokus sama ukuran yang mana yang besar, mana yang kecil. Jadi kita bahas satu topik aja yang kita fokuskan, jadi bukunya ini bisa dipakai berulang-ulang jadinya. Karena misalnya minggu ini kita mau mengajarkan perbedaan emosi sama anak-anak. Jadi kita bisa pakai buku yang sama, terus kita fokus sama perbedaan emosi karakter di buku. Bisa kita tanyakan emosinya apa ya, apa dia lagi senang, lagi sedih, kenapa ya dia sedih. Nah, mungkinnya misalnya keesokan harinya atau minggu depannya kita mau fokus sama konsep matematika, misalnya berhitung, besar dan kecil, ataupun tekstur yang halus atau kasar. Jadi kita pakai lagi buku yang sama, tapi fokusnya sama konsep matematika tadi itu. Atau mungkin keesokan harinya lagi atau minggu depannya lagi mau bahas topik yang lain. Misalnya mau mengajarkan warna, jadi kita bisa pakai buku yang sama lagi, tapi fokus sama warnanya aja. Jadinya kita nggak perlu beli banyak buku. Nah, kita masuk yang ketiga adalah think, pair, and share. Nah, ini hanya untuk anak murid aja ya, berarti untuk guru. Karena harus ada temannya. Jadi kalau anaknya lebih dari satu, ini bisa. Jadi, ceritanya ini, caranya ini adalah ketika kita membacakan cerita, kita kasih pertanyaan. Misalnya, kenapa hewannya sedih? Dan kemudian minta anak untuk berpikir dan diskusikan sama teman di sampingnya, baru nanti terakhir di-share, berarti di-share ke kelas. Nanti kita tanya siapa yang mau kasih pendapat. Nah, bagusnya dari teknik ini ketika kita punya anak yang misalnya kemampuan bahasa Inggrisnya, kalau di kelas bahasa Inggris belum sebaik sama temannya, karena dipasangkan seperti ini, mereka bisa berdiskusi sama temannya yang lebih mampu. Kemudian, kemampuan bahasanya juga terasa, dan selain itu, dia itu nggak malu untuk bicara. Karena dia udah diskusi dulu sama temannya, dan dia juga lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya karena dia nggak takut salah bicaranya. Nah, yang kelima adalah dialogic reading.
Nah, di logic reading ini artinya bukan kita yang membacakan cerita, tapi anak murid kita ataupun anak yang membacakan cerita. Jadi kita hanya tunjukkan bukunya. Dan apapun bisa pertanyaannya, misalnya lagi ngapain dia, lagi senang nggak, kira-kira ngapain ya, jadi anak murid kita atau anak-anak yang menjawab. Ataupun kita buka lagi ngapain ya, kenapa ya dia terkejut. Jadi biarkan mereka yang membuat ceritanya, jadi kita nggak perlu lagi bacakan cerita di sini, tapi anak murid kita yang membuat ceritanya atau anak kita yang buat ceritanya. Nah, yang terakhir atau kelima adalah total physical movement atau ya membuat gerakan. Jadi misalnya kalau di bukunya ada dia lagi lari, kita pura-pura lari. Kalau lagi ngedipin mata, kita minta anaknya ngedipin mata. Ataupun lagi dada misalnya, ikut juga dada, jadi ada gerakannya mengikuti dari buku. Atau kita bisa buat, misalnya ketika lihat ada warna merah harus tepuk tangan. Ataupun ketika lihat ada dua orang di ceritanya itu di halamannya harus misalnya sentuh kakinya atau pegang rambutnya. Gerakan-gerakan lain yang terserah, karena dengan gerakan ini khususnya untuk anak usia dini itu sangat menyenangkan dan mereka lebih semangat untuk mendengarkan ceritanya. Nah, demikian video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Yang belum, jangan lupa subscribe, like juga, dan juga bagikan ke orang lain yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih lagi dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.